Han bertemu kakeknya. Kakeknya tentu saja bertanya soal kalung mama tirinya itu. Han berkata kalungnya hilang. Kakeknya tahu Han berbohong dan memaksa Han untuk jujur. Kakeknya mengira Han menjual kalung itu untuk menutupi kerugian klubnya. Han pun diceramahi habis-habisan oleh kakeknya. Han pun berkata dia akan membayar bibinya tanpa kurang sepersen pun. Han pergi meninggalkan kakeknya. Dia pun mengirim uang pada mama tirinya. Dan karena hal ini dia pun auto miskin mendadak. Dia membuka status Tong Nien. Setelah membacanya dia pun jadi pengen masak-masak deh. Dia memasak berbagai jenis makanan. Kakeknya mengira akan ada tamu datang. Han berkata tidak ada. Dan dia sedang tidak mood makan sama sekali. Kakeknya pun mulai aneh. Kenapa coba dengan cucunya? Mana makanannya pedas semua lagi. Di sini terlihat Tong Nien menghampiri Lan Mei. Lan Mei berkata ada salah satu kompetisi bagus untuk menjadi penyanyi utama CTF. Dan Tong Nien salah satu orang yang cukup diminati oleh netizen untuk menjadi penyanyinya. Tong Nien akhirnya mengatakan pada Lan Mei kalau dia sudah putus. Muka Tong Nien begitu galau. Lan Mei aneh. Bukannya kalian berjalan lancar ya? Bahkan Han mengungkapkan isi hatinya. Pada saat Han mengantar Tong Nien saat mabuk, dia berkata, secara perlahan perasaan itu akan tumbuh. Tong Nien merasa mereka berdua sudah benar-benar berakhir. Dia pun tidak mau membahasnya panjang lebar lagi. Lan Mei pun setuju untuk tidak membahas hal yang sedih-sedih lagi. Dia akan mensupport semua keputusan Tong Nien. Keduanya pun pergi untuk mendaftar audisi. Di sini Tong Nien bertemu Solo. Solo pun menghampirinya. Dia berterima kasih karena Xiao Ai begitu senang bisa ditemani Tong Nien bermain di taman bermain. Solo memberikan support untuk audisinya. Lan Mei sangat iri karena Tong Nien adalah pacarnya Han. Tong Nien jadi begitu banyak mengenal para pemain legendaris. Tong Nien tak mau membahasnya lagi. Mereka pun sudah mendapatkan arahan, di mana mereka juga dikasih tahu tentang penilaian pemilihan penyanyi utamanya. Setelah mendengar arahan dari panitia, para peserta pun terlihat berlatih vokal masing-masing. Mereka pun melakukan audisi satu persatu, dan tiba saatnya Tong Nien. Tong Nien menjelaskan arah musiknya. Dia menceritakan sedikit kisah dan tanggapannya. Tapi saat dia asik bicara, Han tiba-tiba muncul. Hal ini membuat Tong Nien auto terdiam. MC juga meminta Han untuk menentukan lagu yang harus dinyanyikan oleh Tong Nien. Tong Nien mau tidak mau harus menuruti. Tong Nien pun bernyanyi dengan suara merdunya. Han terus menatapnya. Tapi setelah selesai menyanyi, juri bertanya maksud nada yang dinyanyikan Tong Nien. Tong Nien menjelaskan. Keledai kecil yang dia nyanyikan ini dianggap sebagai pacarnya. Tapi saat ditanya bagaimana keledai kecilnya, Tong Nien menjawab dengan nada yang sedih. Audisi pun selesai. Para juri berdiskusi. Nilai Tong Nien dan Lan Mei mendapatkan skor tertinggi. Direktur Xiang meminta Han berpendapat. Bagi Han, suara Tong Nien tidak cocok untuk menyanyi opening CTF karena opening melambangkan keceriaan. Tapi juri lain berpendapat berbeda, apalagi Solo. Akhirnya Han berkata dia hanya menjawab karena dia ditanya saja. Jadi dia kembalikan lagi semua keputusan pada mereka. Dia menjelaskan alasan keterlambatannya. Dia merasa tugas dia sudah selesai, dia pun memutuskan untuk segera pergi. Saat dia keluar, Lan Mei dan Tong Nien melihat Han. Tapi Han sadar Tong Nien sedang menatapnya. Karena mereka sudah putus, dia memilih mengabaikan dan berjalan pergi. Lan Mei dan Tong Nien pun sudah mendapatkan jadwal rekaman. Direktur Xiang memastikan Han akan datang. Solo awalnya menawarkan diri untuk mengantar mereka, tapi mereka menolaknya. Kegiatan pun selesai, mereka mulai bubar. Tong Nien masih terus galau dan kepikiran soal Han. Lan Mei masih berusaha menghiburnya. Lan Mei yakin Han pasti akan datang. Han rupanya masih menunggu di parkiran. Dia pun melewati keduanya. Hari-hari rekaman, Tong Nien tidak bersemangat. Dia terus melakukan kesalahan. Lan Mei pun minta istirahat sejenak. Tong Nien juga bingung kenapa pikiran dia tidak bisa fokus sama sekali ya. Lan Mei berusaha menghibur dan memberikan dia motivasi. Orang yang membimbing rekaman sampai capek dan mengeluh.
karena Tong Nian tidak seperti biasanya. Tapi Lan Mei berusaha menemani Tong Nian. Akhirnya Tong Nian bisa bernyanyi dengan sangat baik. Dan rekaman pun selesai. Solo dan yang lainnya pun senang melihat rekaman Tong Nian. Rupanya Han datang loh, tapi dia sengaja tidak mau masuk ke ruangan rekaman. Dia tahu Tong Nian suka minum jus, dia pun menukar uangnya dengan koin dan memberikan jus itu untuknya. Tong Nian pun dipuji oleh produsernya. Saat jus itu dibawa masuk, Lan Mei berterima kasih dengan Direktur Xiang. Direktur Xiang berkata bukan dia yang membeli. Solo juga bilang bukan dia yang membeli. Orang yang membawa jus itu bilang ada pria tampan yang tukar koin sangat banyak dan dia mengaku sebagai teman Direktur Xiang. Lan Mei juga melihat sebotol minuman yang ada tulisannya semangat. Dia pun memberitahukan itu pada Tong Nian. Tong Nian tahu itu pasti ulahan. Direktur Xiang tak heran dengan sikap Han yang memang suka seperti itu. Direktur Xiang terus memperhatikan Tong Nian. Rupanya dia menyukai Tong Nian loh. Solo memberikan peringatan untuk tidak mengejar Tong Nian. Saat Tong Nian berlari ke depan, dia tidak menemukan Han. Karena Han sudah pergi dari sana. Han pun terlihat linglung. Dia terus-terusan naik turun tangga di klub. 97 merasa ada yang aneh. Dia pun keluar. Dia pun mengeluh dengan bosnya yang terus-terusan naik dan turun tangga. Dia mengira sesuatu yang mistis. Keesokan paginya, Han terlihat tidak bangun sama sekali. Ketika dibangunkan oleh Bibi Zhou melihat keadaan Han. Dia pun akhirnya tahu kalau Han sedang demam tinggi. Bibi Zhou membantu Han dan ingin menyiapkan Han untuk minum obat. Saat semua berkumpul, Han tampak lesu. Bahkan Su Cheng aneh melihat Han yang begitu pucat. Han pun menghampiri Wu Bai. Yang lainnya auto kabur. Wu Bai langsung tembak kalau dia tidak ada uang. Su Cheng mulai menguping. Rupanya Han mau minta Wu Bai ambil mobilnya. Karena dia kehabisan bensin di dekat asramanya Tong Nian. Definisi udah minta tolong, nyusahin lagi. Han yang sudah kehabisan uang mengungkit soal bonus klub. Su Cheng merasa dulu kan kamu tidak mau bonus itu. Su Cheng aneh kenapa kau ini bos klub tapi begitu miskin. Han pun ingin bonus itu ditransfer ke rekeningnya. Di sini Bibi Zhou meminta Wu Bai untuk memperhatikan abangnya yang sedang sakit. Wu Bai pun menghampiri abangnya. Dia pun bertanya, Han merasa risih dengan pertanyaan Wu Bai. Dia pun berkata kalau dia tidak akan pulang. Karena kalau dengar omongan kakeknya, dia bisa auto mati. Akhirnya Han cuma bisa memilih pulang. Dia bertanya pada Wu Bai, apakah aku terlihat seperti orang yang sedang putus cinta? Wu Bai yang jujur langsung menjawab. Selanjutnya terlihat Tong Nian buru-buru ke lokasi rekaman. Dia bertanya pada resepsionis, apakah pria bernama Han sudah datang? Karena tidak ada, dia pun masuk ke ruangan dengan penuh kekecewaan. Lan Mei sadar pasti Tong Nian kecewa karena Han tidak datang. Dia pun mencoba meminta Tong Nian untuk sabar. Lan Mei pun bertanya pada Direktur Xiang. Direktur Xiang berkata kalau Han dan Solo tidak ada kepentingan hari ini, makanya mereka tidak datang. Direktur Xiang mulai mendekati Tong Nian. Lan Mei dengan cepat menghalangi. Di sini Lan Mei tanya-tanya soal Han. Direktur Xiang kira Lan Mei suka dengan Han. Tong Nian awalnya malas dengar, tapi karena mereka bahas soal pacar Han, Tong Nian jadi penasaran juga. Direktur Xiang berkata kalau digosip menyebarkan kalau Han mempunyai seorang pacar, dan baru dimulai. Mendengar hal ini tentu saja Tong Nian jadi sedih dong. Dalam perjalanan pulang, Tong Nian semakin galau dan tak bersemangat. Lan Mei mulai kesal, karena bagi dia Han begitu tak ada perasaan. Baru aja putus sudah ada pacar baru. Dia sampai mau melampiaskan amarahnya pada suaminya. Dia pun meminta Tong Nian untuk sabar dan jangan terus galau lagi. Selanjutnya kakek dan Wu Bai nonton. Kakeknya mulai teringat Tong Nian. Karena Tong Nian masuk TV, dia pun mulai kepo. Apa yang terjadi dengan Tong Nian dan Han? Wu Bai susah buat jawab, tapi kakeknya tahu kalau Wu Bai dari kecil tidak bisa berbohong. Dia hanya menjawab mereka ada masalah. Untuk detailnya silakan kakek tanya sendiri. Saat Han turun, kakeknya mulai recokin Han untuk menjemput Tong Nian. Karena hari ini Tong Nian ulang tahun. Han terlihat begitu cuek dan tak peduli. Kakeknya terus-terusan nyerocos.
Dia menceramahi sikap Han yang cuek pada Tongnian. Dia merasa Han seharusnya bersyukur kalau Tongnian suka padamu. Kakeknya maksa Han jemput Tongnian. Dia pun mengancam Han. Dia juga pura-pura sakit. Han tahu semua ini hanya akting. Han sudah tak tahan. Dia tahu semua ini pasti karena mulut Wu Bai. Karena kakeknya terus memaksa, dia pun setuju. Dengan catatan Wu Bai harus menemaninya. Di sisi lain, Tongnian masih galau dan terus memikirkan soal omongan kemarin. Cheng Hui menghampirinya dan ingin ajak dia pergi berbicara. Saat Tongnian keluar dan berbicara dengan Cheng Hui ingin memberikan Tongnian hadiah. Tiba-tiba Tongnian terdiam karena melihat sosok Han. Han awalnya mengira Cheng Hui itu mengganggunya. Rupanya Han salah paham. Han pun ingin mengganggu waktu Tongnian. Dia berkata kalau dia akan mengantarnya pulang setelah selesai bermain. Tongnian langsung auto semangat dan ngekor Han. Mereka pun menuju ke rumah Han. Wu Bai memilih untuk pergi karena dia merasakan firasat yang tidak baik. Tongnian aneh kenapa dia dibawa main ke rumah Han. Han berkata kalau kakeknya mau menemui Tongnian. Jadi dia minta bantu Tongnian untuk bekerja sama. Tongnian pun setuju. Saat keduanya masuk, kakek langsung menyambutnya dengan bahagia. Dia aneh kok Wu Bai tidak ada ya. Tongnian berusaha membantu Wu Bai. Tapi Han malah kembali mematahkannya lagi. Mereka pun makan bersama untuk merayakan ulang tahun Tongnian. Kakeknya mulai bertanya soal fobia Tongnian. Tongnian aneh. Han juga bertanya-tanya. Tongnian menjelaskan dia sering keluar negeri dan ke kota manapun menggunakan pesawat kok. Rupanya kakeknya mendapatkan info kalau ibu Tongnian berkata kalau Tongnian itu fobia terbang. Tongnian tahu ibunya sengaja berkata demikian. Dia pun mencari alibi untuk menepis omongan ibunya. Tidak lama kakeknya malah bahas pernikahan Tongnian dan Han. Han malas kalau topiknya sudah seperti ini. Dia pun milih untuk pergi. Kakeknya pun mulai ngomel-ngomel deh. Tongnian pun membela dan memberikan pengertian kepada kakeknya. Dia pun menjabarkan pekerjaan Han yang sesungguhnya. Dia justru bangga Han berada di bidang ini. Dia juga menceritakan secara detail kehebatan Han. Dan Han yang harus pensiun di puncak karirnya. Banyak orang yang mengeluh-ngeluhkan kehebatan Han. Bahkan pidato Han pensiun menjadi motivasi banyak orang sampai saat ini. Han pun menguping pembicaraan mereka. Tongnian pun mempraktekkan pidato Han pada kakeknya. Di sini kakeknya pun mulai mencoba memahami profesi Han. Dia sebenarnya tahu kalau Han itu sedang berjuang untuk karirnya. Hanya saja dia sudah tua. Jadi dia ketika marah dan kesal akan melampiaskannya kepada Han. Setelah itu dia akan menyesalinya. Kakek tahu kalau orang tua Tongnian tidak menyukai Han. Tongnian merasa orang tuanya tidak pernah membahas hal itu. Tapi kakeknya berusaha meminta Tongnian yakin kalau Han adalah orang baik. Kakek mulai membahas soal pernikahan lagi. Tongnian berusaha mengalihkan. Kakeknya pun meminta berhenti bicara yang sedih-sedih. Dia minta Tongnian untuk bahagia. Mereka pun melanjutkan makan-makan mereka. Han kembali ke depan komputernya. Dia membuka kembali pidato dia saat pensiun. Dia benar-benar takjub Tongnian berusaha mencari tahu tentang dirinya dengan begitu detail. Dia pun mulai berpikir. Di sini Tongnian ingin kakek segera istirahat. Kakeknya menunjukkan kalau Han sudah menyiapkan bel jika ada yang dibutuhkan kakeknya. Saat Tongnian selesai menutup tirai dan biarkan kakek untuk istirahat, Han dengan cepat turun. Karena dia mendengar bunyi bel yang ditekan oleh kakeknya. Rupanya itu bel yang ditekan kakeknya hanya untuk menunjukkan fungsinya kepada Tongnian. Han pun di sini menyiapkan buah-buahan untuk dimakan Tongnian. Di sini Han memperkenalkan dirinya kepada Tongnian dari awal lagi. Han pun menceritakan kegiatan dia. Tongnian merasa semua info yang diucapkan Han sudah dia baca di internet. Han pun mulai menceritakan hal lain, di mana dia memiliki temperamen buruk. Dia selalu makan permen supaya tidak memarahi orang. Dia pun selalu berantem dengan kakeknya karena kakeknya tidak mengerti cita-citanya. Mendengar semua itu, Tongnian mulai senang. Dia mendapatkan informasi yang tidak bisa dia dapatkan di internet. Dia merasa sangat disambut di dunia Han. Han merasa dia bukan seorang pahlawan. Dia juga bukan pangeran seperti yang ada di internet. Dia suka marah. Tak suka acara sosial, tidak ada hari libur. Kehidupannya dia dedikasikan untuk klub.
Kegiatan-kegiatan yang tidak penting tidak akan pernah dia ikuti. Jadi setelah kau mendengar semua itu, aku berikan kamu kesempatan lagi. Apakah kau masih mau putus denganku? Tong Nian pun diam dengan pertanyaan Han. 想还是不想？ Han pun merasa Tong Nian belum ada jawaban atau masih butuh waktu untuk berpikir. Tong Nian dengan cepat menjawab tidak. 我不想。 Dia pun menegaskan kalau dia tidak mau putus dengan Han. Mendengar jawaban Tong Nian, Han agak sedikit kaget. 那就不分。 Dia pun menyarankan mereka berdua saling kenal lebih dekat lagi. 之前做的不好的地方多担待。 Han merasa dia itu tak bisa diandalkan, selalu bawa masalah bagi teman-temannya. Tapi Tong Nian tidak merasa demikian. Telepon Han pun berbunyi. Dia harus meeting dengan tim KNK di Norwegia. Saat Han asik bicara, Tong Nian terus menatapnya. Han pun tiba-tiba bertanya. 忙你的，不要理我。 Boss, your phone is Mendengar percakapan mereka, Han pun diejek sama timnya. Dia mau mengelak. Sayangnya Ningwei mengerti semua pembicaraan mereka. Dia kan bisa mendengar bahasa Mandarin dengan sangat fasih. Akhirnya Han berkata dia harus menghibur pacarnya sejenak. Bad. My girlfriend is here. She's Mereka pun mulai mengejek lagi. Tong Nian tidak mau mengganggu rapat Han. Dia pun memilih masuk. 你聊，不打扰你。 Rupanya di sini Tong Nian alergi buah mangga loh, dan dia tidak berani jujur dengan Han. Han di sini ditekan oleh manajemennya karena mereka mau Han memberikan kepastian soal turnamen selanjutnya. Mereka ingin tim Cina memberikan bukti kehebatan mereka, atau tidak mereka akan susah berkembang ke depannya. Dia pun menjanjikan kalau kemenangan selanjutnya pasti milik mereka. Dia pun ingin mengakhiri rapatnya. Mereka pun mulai mengejeknya lagi, terutama Ningwei. Dulu kau tak mau ngaku, bilangnya cuma teman. 说什么是我的普通朋友啊，不是女朋友。 Han pun malas meladeni ejekan Ningwei ini. Saat Han melihat Wu Bai pulang, dia pun menghampirinya. Wu Bai pun tahu kalau abangnya mau pinjam duit lagi. 没钱了。 Han pun berkata, tolonglah hari ini ulang tahunnya, tolong bantu aku. Akhirnya Wu Bai memberikan kartunya. Wu Bai yang malang. Han melihat Tong Nian terus menggaruk-garuk. Dia mengira Tong Nian digigit nyamuk. Tong Nian tak mau jujur kalau dia alergi buah mangga. Dia pun hanya mengiyakannya saja. Han mengajak Tong Nian pergi. Kakaknya mulai mengintip keduanya. Dia pun minta Han untuk antar Tong Nian kembali. Han sudah tahu, tidak perlu diperintah lagi dah sekarang. Dia udah bucin. Keduanya pun masuk ke mobil. Tong Nian masih saja terus menggaruk-garuk, tapi dia bilang sudah oles obat. Tong Nian meminta kunci mobil Han. Dia berkata mau memberikan hadiah ulang tahun untuk Han. Dia pun menggantungkan gantungan kunci itu. Dia sengaja memilih gantungan yang sesuai dengan username online-nya Han. Han pun ingin memberikan Tong Nian hadiah karena bagi dia mereka harus memberi dan menerima. Keduanya pun pergi ke sebuah tempat di mana di sana banyak sekali aksesoris untuk komputer. Tong Nian merasa dia tidak memerlukan semua itu. Tapi Han ngotot mau memberikan dia hadiah. Han pun memilihkan beberapa game untuk dimainkan sama Tong Nian. Dia mengambil sangat banyak. Dia pun membeli label untuk ditempelkan di game itu, mulai dari level sulit dan mudah. 玩游戏是短板啊， 给你找我的借口，这知道什么意思吗？ 什么意 童 思 年 啊？ 是猪。 Keduanya pun sudah mulai makin akrab lagi deh. Mereka pun sudah selesai berbelanja hadiah. Han bertanya soal cara pacaran Tong Nian. Tapi Tong Nian berkata kalau Han adalah cinta pertamanya. 你是我的初恋。 Kecanggungan pun terjadi. Han pun sudah tiba di depan kampus Tong Nian. Dia berkata dia akan pergi ke Sanya. Dia memberitahukan jadwal kegiatannya. Dan dia minta Tong Nian untuk tidak menjemputnya di bandara. Komunikasi mereka begitu canggung. Bahkan Han terlihat berbicara tidak jelas dan terkesan sangat kaku. Dia pun bertanya apakah kita harus pelukan. Tong Nian merasa tidak perlu karena ini daerah kampus dan begitu ramai. Han merasa orang kencan kadang melakukan hal itu. Han mulai mencari-cari alasan. 其实也不是我要报了，就是这个谈恋爱只是 Aduh, dua orang ini sama-sama baru pacaran, jadi kiku habis deh. Han pun ingin memberikan Tong Nian makanan. Tong Nian menunggu di mobil. Saat selesai, dia kaget melihat Han membawa begitu banyak sekali makanan untuk Tong Nian. Tong Nian minta semuanya diserahkan pada dia saja. Dia akan membawa masuk ke asramanya. Saat masuk kamar, Tong Nian terlihat begitu bahagia. Yaya pun aneh dengan semua yang dibawa Tong Nian ini. Dia pun mulai kepo dan melihat-lihat barang itu. Tong Nian minta Yaya untuk tidak mencabut label yang sudah diberikan. Yaya tahu Tong Nian lagi kasmaran banget. Emang bener, Tong Nian akhirnya bisa balikan lagi dengan cowok tercintanya. Tentu saja hal ini buat dia sangat bahagia dong.
Selanjutnya di sini terlihat Xiaomi dan Solo merayakan ulang tahunnya. Han juga tidak lupa mengirimkan kue ultahnya. Tapi Solo pun memberanikan diri memberitahukan keputusan pusat untuk Xiaomi. Xiaomi paham dan berusaha menerima keputusan pusat jika memang yang terbaik untuk tim. Oucha tentu saja kecewa, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Di sisi lain, Han duduk diam melamun sendirian. 97 menghampirinya. Dia tahu bosnya lagi galau soal ultah Xiaomi hari ini. 97 pun memberikan semangat pada bosnya. 我们生死相依，不离不弃。 Saat Xiaomi rayakan ulang tahunnya, dia pun menerima pesan dari Han, di mana Han mendoakan yang terbaik untuk ultah Xiaomi. Selanjutnya terlihat tim SP dan KK bersama-sama mengunjungi Sanya. Dan di sini terdapat seorang wanita bernama Chao Shan menyambut mereka. Chao Shan adalah seorang reporter majalah CTF. Dia adalah fans berat Han. Bahkan dia bisa mengabaikan siapapun demi Han. 还是习惯偷拍。 不偷拍你能给 Seperti biasa, Han selalu cuek dan tidak peduli dengan siapapun yang dia anggap tidak penting. Saat pembagian kamar Han pun diurus sama Chao Shan. Tim KK dan Suchong bersiap ke kamar mereka masing-masing. Chao Shan masih berusaha mendekati Han. Dia juga kepo soal Han yang digosipkan pacaran. Han langsung suka dia dong. Dia pun tidak bisa berkata apa-apa kalau Han sudah mengeluarkan jurus super dinginnya. Malam hari tiba. Tongnian pun menunggu jam 9 malam. Saat tepat jam 9 malam, dia dengan cepat mengirim pesan untuk Han. Han pun membacanya dan membalasnya dengan titik-titik saja. Lagi-lagi Tongnian membalasnya, tapi Han masih menjawab dengan titik-titik. Tongnian menyarankan panggilan video call. Han pun setuju. Tongnian dengan cepat bersiap dan berganti pakaian. Han juga sibuk menyeting posisi yang bagus. 看得见吗？ Saat panggilan sudah terhubung, Han berkata dia akan menonton kompetisi. Jadi dia tidak akan banyak bicara. Tongnian setuju, dia ingin video call ini tetap menyala dan mereka melakukan kegiatan mereka masing-masing. Tiba-tiba bel kamar berbunyi. Han membuka dan ternyata orang itu adalah Chao Shan. Chao Shan memaksa masuk ke dalam kamar. Tongnian kaget melihat itu. Dia pun berusaha memanggil-manggilnya. Tapi karena video call-nya mode mute, Han jadi tidak bisa mendengar panggilan Tongnian. Chao Shan tiba-tiba membahas soal Xiaomi. Dia juga mendekati Han. Han melihat panggilan dari Tongnian, dia pun mematikannya. Dia pun segera menarik Chao Shan untuk keluar. Chao Shan menolak. Dia malah bahas soal Xiaomi yang mau diturunkan ke tim 2. Karena peringkatnya terus menurun. Dia pun ingin membantu Xiaomi untuk menaikkan peringkat. Dengan catatan Han mau dengan dia. 你在跟 KK 中国区的负责人说话。 Han pun emosi mendengar hal itu. Apalagi Han paling tidak suka adanya kecurangan seperti ini. Dia benar-benar kesal sebagai mantan pemain mendengar Chao Shan membahas soal kecurangan yang dia rencanakan. Kebetulan Grand Sherman 7 dan Demo menuju kamar bosnya. Mereka melihat Chao Shan terbungkus seperti ulat sutra. Awalnya mereka mau membantu, tapi tidak jadi. Mereka pun mengetuk pintu bosnya. Melihat ekspresi bosnya, mereka juga langsung mengabaikan Chao Shan. 先把我解开啊！ Saat masuk ke dalam kamar, mereka takjub dengan kamar bosnya. Han juga dengan cepat meminta mereka booking kamar dan beli tiket pesawat untuk Tongnian. Han takut Tongnian berpikir yang aneh-aneh. Dia pun minta tips dengan Grunge. 安全感。 Dia mengikuti saran Grant. Dia pun minta nomor KTP Tongnian. Yaya mendengar dan kepo dengan orang yang minta nomor KTP Tongnian itu. Tongnian masih menyembunyikan status pacarnya dan tak mau mereka tahu. Dia pun menerima notif tiketnya. Han menelponnya, dia meminta Tongnian datang main-main ke Sanya. Tongnian pun kepo soal wanita tadi. Han berkata itu adalah wanita gila. Tongnian merasa dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tapi Han tak mau jelaskan panjang lebar. Dan intinya Tongnian datang saja ke Sanya. Trio ini terus memperhatikan bosnya. Mereka pun mulai menggoda bosnya. Tapi mereka diusir sama bosnya. Tongnian pun sudah tiba di Sanya. Dia menuju hotel tempatnya menginap. Dia membayangkan saat dia bertemu Han. Dia dengan cepat berteriak dan memeluk Han. Tapi semua itu tidak sesuai ekspektasinya. Saat dia mau memanggil Han, dia melihat sosok wanita yang dia lihat di video call itu. 上颜， Chao Shan juga memandang sinis Tongnian ketika Han menghampiri Tongnian. Han pun dengan cepat menghampiri Tongnian dan mau membawa Tongnian ke kamarnya. Keduanya terus-terusan saling pandang. Ketika Tongnian dibawa, dia takjub melihat akuarium yang begitu besar. Dia pun terus memperhatikan ikan-ikan itu. Han melihat tali sepatu Tongnian terlepas, dia pun membantunya. Tongnian kaget dengan perlakuan Han. Han diam-diam begitu memanjakan Tongnian loh. Tongnian pun sudah tiba di kamarnya.
Dia kaget melihat kamarnya yang begitu besar. Dia merasa dia akan tersesat di tempat seperti ini. Han meminta kode ponsel Tong Nian. Tong Nian pun menyebutkan kodenya. Dia agak malu-malu gitu. 不对， 我还没说。 Karena kode itu gabungan dari tanggal lahir dia dan Han. Han pun tersenyum tipis. Dia bilang dia sudah menghubungkan GPS mereka berdua. Dia sengaja melakukan itu karena dia merasa kalau dia yang meminta Tong Nian datang. Jadi Tong Nian adalah tanggung jawabnya. Jika ada apa-apa, dia bisa dengan mudah menemukan Tong Nian. Tong Nian juga bisa melihat keberadaan dia menggunakan GPS itu. Tong Nian aneh, rupanya Han bisa menggunakan fitur itu juga ya. Han pun ingin Tong Nian istirahat. Dia pun pergi. Saat Han keluar, dia terus tersenyum-senyum sendiri. Dia juga sudah mulai bucin, guys. Hari latihan tiba, Han memberikan kartu pengenal untuk Tong Nian supaya Tong Nian bisa leluasa keluar masuk. Dia pun meminta Tong Nian untuk pergi jalan-jalan sendiri karena dia ada pelatihan dengan tim. Tong Nian pun mengokekannya. Saat dia berjalan, dia bertemu dengan Aiqing dan yang lain. Dia pun menyapa mereka. Aiqing menghampirinya dan ingin mengajaknya berbicara. Keduanya pun nongkrong berdua. Aiqing tanya-tanya soal perkenalan Tong Nian dan Han. Dia kaget, rupanya Tong Nian bukan fansnya Han. Tong Nian merasa awalnya dia tidak paham soal CTF, tapi setelah bertemu Han, dia pun menjadi penggemar berat Han. Aiqing cukup kaget sih, karena dia mengira orang yang ada di dekat Han mungkin orang yang dari dunia yang sama. Dia tidak menyangka Tong Nian lah orang yang akan berada di sampingnya, karena dulu siapapun yang mendekat dengan Han pasti ditolak mentah-mentah. Bahkan mereka menjuluki Han si pemotong yang dingin. Tong Nian kaget, rupanya Han begitu banyak fans. 这么多吗？ 当然了，他是谁啊？更神啊！ Di sini Aiqing berbicara panjang lebar soal masa lalu dan sikap unik Han. Tong Nian kepo siapa cinta pertama Han. 他的初恋是谁啊？ Aiqing merasa cinta pertama Han adalah Tong Nian. Hal ini sudah pasti dong buat Tong Nian senang. Ouxiang menghampiri mereka. Dia penasaran dengan wanita yang berhasil menaklukkan Han. Aiqing minta Ouxiang untuk tidak menatapnya seperti itu karena Tong Nian jadi agak gimana gitu. Aiqing pun pamit pergi karena mereka harus segera berkumpul. Tong Nian jalan-jalan sendiri. Dia melihat ruang latihan tim. Dia pun melihat sosok Han yang berdiri di dekat tepian kaca. Dia melambai-lambai ke arah Han. Han melihatnya. Tong Nian pun berbicara menggunakan bahasa isyarat. Han tentu saja bingung apa maksud yang disampaikan Tong Nian. Akhirnya dia hanya memberikan lambang oke saja. Tong Nian menghampiri Han. Dia berusaha memanggil tapi tak terdengar. Akhirnya dia berusaha teriak. Karena teriakan Tong Nian, semua pun ikut memandang. Dan semuanya auto mengejek Han Don. Han dengan cepat menghampiri Tong Nian. Dia bingung apa yang diucapkan Tong Nian tadi. Dia minta Tong Nian untuk tidak seperti ini. Dia tidak masalah bermesraan saat berdua, tapi jangan di depan orang lain. Dia tidak mau Tong Nian dirugikan dan ditertawakan oleh yang lain. 听我说完，我是个男。 Tong Nian tak masalah dan tak peduli. Dia pun minta Han untuk minum air kelapa yang sudah dia bawa. Setelah itu dia pun bergelendotan di bahu Han. Asik nyender, keduanya hampir terjatuh. Hal ini buat tim pun makin mengejek keduanya. Solo dan Xiaomi keluar. Mereka auto salting. Ouxiang mulai penasaran dengan pembicaraan mereka. Dia pun menguping. Han tahu Tong Nian pasti merasa bosan. Dia pun minta Tong Nian jalan-jalan di sekitar dulu. Tong Nian merasa Han begitu cerewet. Tong Nian pun berniat pergi. Dia menitipkan beberapa cemilan dan buah-buahan untuk semua tim yang sedang berlatih. Ouxiang pun ketahuan kalau sedang menguping. Emangnya mereka semua ini suka banget gangguin Han. Selanjutnya Tong Nian jalan ke pantai. Dia pun bertemu Solo dan Xiaomi. Solo pun terlihat berbincang dengan Tong Nian dan masih membahas seputar tentang Han dan tim Solo. Xiaomi datang membawa sebuah minuman. Dia pun memberikan minuman itu pada Tong Nian. Han kebetulan muncul. Dia bertanya soal minuman itu. Minuman itu ada alkoholnya. Han pun meminum itu untuk Tong Nian. Dia berkata mau bicara sejenak dengan Xiaomi. Scene selanjutnya Tong Nian duduk sendirian. Zhao Shan menghampirinya. Dia berniat membawa Tong Nian pergi makan di restoran recommended di Sanya. Tong Nian menyambut dengan baik ajakan Zhao Shan ini. Di sisi lain Han bertemu Xiaomi. Dia kembali ajak Xiaomi masuk KNK. Tapi Xiaomi berkata dia tidak layak. Skor dia sangat buruk. Han tidak mau Xiaomi keluar lagi setelah kembali. Dia mau memperjuangkan Xiaomi. Dia tahu Solo bekerja dengan orang lain. Jadi pasti tidak akan bisa mempertahankan Xiaomi. Sedangkan dirinya berbeda. Xiaomi tidak mau bahas lagi soal ini. Dia pun memilih pergi latihan. Han pun tak bisa memaksa Xiaomi. Xiaomi tahu Han sangat sayang padanya. Tapi dia juga tak mau jadi beban.
Han melihat GPS-nya, dia mencari posisi Tong Nian. Dia bertanya pada orang hotel. Setelah tahu, dia pun pergi menyusul Tong Nian. Di sini Tong Nian dijamu makan makanan laut oleh Zhou Shan. Zhou Shan terus memperhatikan Tong Nian. Tidak lama, dia tanya apakah Tong Nian pacar Han. Tong Nian membenarkan hal itu. Zhou Shan mulai mengeluarkan kata-kata resenya. Bilang dia adalah penggemar Han lah. Ikutin karir Han sampai sekarang lah. Dan harusnya dia yang berada di sisi Han lah. Karena menurut dia, dialah lebih pantas bersama Han. Dia akan lebih bisa membuat karir Han berkembang pesat. Dan jika dari awal bersamanya, Han tidak akan pensiun. Dia merasa Tong Nian begitu cantik dan masih muda. Pasti hubungan mereka hanya sepitas lalu saja. Han pun tiba. Dia mendengar semua bacotan tak masuk akalnya Zhou Shan. Tong Nian mulai risih dan merasa omongan Zhou Shan begitu berisik. 来飞去的，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，烦死了！ Han pun tersenyum melihat perlawanan Tong Nian yang begitu unik. 那个，我帮你打掉。哼， Dia pun tak tinggal diam ketika pacarnya diganggu sama fans fanatiknya. 他不适合谁适合？ Dia memamerkan kemesraan mereka berdua. Zhou Shan mulai risih, dia pun memilih pamit pergi. Saat Zhou Shan mau pergi juga tidak dihiraukan oleh Han loh. 拜拜，不送啦。 Han tahu Zhou Shan sengaja buat Tong Nian cemburu. Tong Nian sedikit kesal dengan beberapa kata-kata Zhou Shan. Tapi yang Han sukai adalah Tong Nian, bukanlah Zhou Shan. 管什么用？我又不喜欢他，你说对不对？ Keduanya pun jadi asik nikmatin makanan itu deh. Mereka berdua jalan di pantai. Mereka melihat Solo dan Su Cheng berbicara berdua. Keduanya milih untuk tidak ikut campur. Han dan Tong Nian menikmati pemandangan akuarium. Han menceritakan sedikit soal Solo dan Su Cheng. Dulu mereka pacaran dan Solo tak tahu ternyata Su Cheng mengandung. Saat Su Cheng tak mampu mengurus Ai, dia menyerahkan Ai pada Solo. Mereka berdua menikah dan mengeluarkan akta untuk Ai. Setelah itu mereka langsung cerai. Han minta Tong Nian untuk tidak banyak tahu soal masalah mereka. Tong Nian melihat Han makan permen. Han agak kesal dengan sikap Zhou Shan tadi, jadi sedikit buat dia pusing. Tapi dia tidak mau kesal terlalu lama. Dia merasa mereka berdua susah punya waktu berduaan. Dia pun mau ajak Tong Nian jalan dan menikmati pemandangan. Keduanya menikmati bermain bersama lumba-lumba dan lain-lain. Mereka pun tampak sangat bahagia. Tong Nian pun kembali ke kamar Han. Han terlihat tertidur. Yaya mulai kepo. Dia kirim pesan pada Tong Nian. Tidak lama Han terbangun. Han besok akan melakukan pelatihan seharian. Dia pun minta Tong Nian bermain sendiri. Tong Nian berniat pergi. Han mulai menahannya dan memberikan kunci kamarnya. Han minta Tong Nian nikmati semua fasilitas yang ada. Dia akan membayarnya. Karena dia yang minta Tong Nian buat datang, jadi dia akan membiayai seluruh pengeluaran Tong Nian. Keesokannya Han melihat Tong Nian tidak meninggalkan kamarnya. Han pun ingin menghampiri Tong Nian. Saat dia mau mengetuk, dia batalkan. Dia kembali ke kamarnya dan berkata kalau kegiatan dia sudah selesai. Tong Nian pun ingin menemui Han. Keduanya langsung auto bersiap-siap dan berdandan dengan rapi karena mereka mau kencan lagi. Mereka berdua pun hanya bisa jalan-jalan di sekitar saja. Tong Nian pun minta Han menikmati dan mempraktekkan ekspresi ikan itu. Tong Nian emang super ceria. Hanya dialah yang bisa buat Han yang super serius dan dingin bisa bersikap seperti anak-anak. Tong Nian bertanya kegiatan Han besok. Mendengar itu Tong Nian terdiam. Han tahu kalau Tong Nian agak kecewa. Tapi Han akhirnya menawarkan Tong Nian untuk masuk ke area pelatihan mereka. Selanjutnya Wu Bai menghampiri Han. Dia tahu Han sedang galau. Dia juga tahu kalau Han kembali mengajak Xiaomi bergabung. Tapi Han menjelaskan dia ditolak oleh Xiaomi. Wu Bai bertanya, dengan keadaan seperti ini, kau mau KNK yang menang atau SP yang menang? Aku minta kamu untuk memikirkan peringkat KNK. Han masih dengan prinsip lama, dia tidak akan merubah keputusan apapun. Wu Bai pun sudah tahu apa maksud dari pembicaraan Han. Di sini Tong Nian terlihat menemani Han mengawasi anak-anak KNK latihan. Dia juga ikut memberikan semangat pada tim KNK. Saat di ruang pelatihan, Tong Nian juga terus-terusan memperhatikan pacar dia yang super tampan ini. 97 istirahat sejenak, dia pun menghampiri Tong Nian. Dia pun tanya-tanya sedikit kepada Tong Nian. Karena menyinggung soal warnet, Tong Nian jadi teringat awal mula dia ketemu sama Han karena di warnet. Mendengar ini, 97 makin kepo dong. Wu Bai juga mulai penasaran dengan pembicaraan mereka. Han melihat 97 asik gosip, dia pun samperin mereka. 97 mulai beralasan. Karena alasan 97, Han sampai mau memecat 97 dari formasi loh. 97 pun dengan cepat kabur dan ingin melanjutkan latihannya. Han terus menatap Tong Nian. Tong Nian berkata dia sengaja pakai topi karena dia tak sempat merapikan rambutnya. Tapi Han makin mendekat dong. Tong Nian kira mata dia kotor. Han pun malah membenarkannya.
Karena malu, Tong Nian mau segera ke toilet. Tapi ketika dia mau ke toilet, dia melihat Zhao Shan datang. Dia pun putar balik. Han aneh, kok kamu gak jadi ke toilet? Tong Nian terus memandang sinis ke arah Zhao Shan. Han berkata dia akan berada di sini 2 jam lagi. Kau akan terus mengawasinya. Tong Nian pun mulai was-was. Mana dia berada di Sanya sisa beberapa hari lagi tuh? Gimana cara dia mengawasi Zhao Shan nanti? Tong Nian pun mengkhawatirkan Zhao Shan yang akan terus berada di sekitar Han. Han berkata tim mereka sibuk latihan, rapat, pesta, dan lain-lain. Mendengar ada pesta, hal ini buat Tong Nian makin khawatir dong. Dia protes kenapa harus ada pesta. Han menjelaskan dan sedikit menggoda Tong Nian. Tong Nian menyarankan Han melakukan kegiatan lain saja. Han merasa dia sudah terus-terusan bersama Tong Nian. Masa kamu masih tidak bisa menerima kegiatanku? Tong Nian tak mau dicap jelek, dia pun berkata akan mendukung Han. Dia memberikan semangat penuh pada Han. Wubai aja sampai senyum-senyum melihat Han dan Tong Nian. Tong Nian terlihat bersantai. Han menghampirinya. Dia bertanya hal apa aja yang dikerjakan Tong Nian tadi. Tong Nian menceritakan pembuatan program mereka yang berhasil membantu aparat keamanan untuk menangkap para buronan dan lain-lain. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Han merasa itu sangat bagus. Tong Nian pun minta dipuji. Tak sampai di situ saja, dia pun minta diberikan hadiah. Han minta Tong Nian menyebutkan hadiah yang dia mau. Tong Nian mau lihat Han bertanding. Han merasa dia mengajar orang saja harusnya sudah cukup dong. Tapi Tong Nian pengen lihat Han bertanding. Akhirnya Han meminta Tong Nian ikut dengannya. Dia pun minta demo untuk bangun. Karena dia akan bermain melawan 97. 97 tentu saja sudah panik duluan. Keduanya pun bertanding. Tong Nian akhirnya tahu alasan orang-orang bisa menjadi fansnya Han. Karena dia begitu keren ketika bermain. Dia yakin jika Han tidak pensiun, pasti Han akan menjadi pemain terkuat. Semua pun fokus memandangi pertandingan ini dan sudah pasti Han lah pemenangnya. Dia pun sudah menyelesaikan janjinya. Zhao Shan sampai syok melihat Han kembali main demi Tong Nian. Hari-hari liputan kompetisi dimulai, di mana tim SP dan KNK akan bertanding one by one. Pemain akan diacak menggunakan foto masing-masing. Awalnya tim KNK mulai protes, tapi karena omongan Han, mereka pun malas berdebat lagi. Cabut undi pun dimulai. Masing-masing mulai mengetahui lawan mereka. Tapi yang bahayanya adalah Xiaomi, di mana Xiaomi akan melawan Wubai. Ouqiang merasa Xiaomi begitu tidak beruntung. Selalu bertemu dengan lawan yang hebat. Pertandingan pun dimulai. Satu persatu sudah tereliminasi. Ada anggota tim KK yang menang, ada juga tim SP. Terakhir adalah Wubai dan Xiaomi. Sudah pasti Xiaomi tak akan sanggup melawan Wubai. Wubai pun memenangkan pertandingan by one ini. Liputan pun telah selesai. Han dan Tong Nian terlihat bersantai. Anak-anak tim pun ingin pergi bermain. Han merasa mereka itu kalah dari SP, masih sempat pergi main. Dia akan mengizinkan mereka main jika mereka melakukan push up. Demi bisa bermain, mereka pun mengikuti omongan Han. Tapi mereka masih mengeluh setelah menyelesaikan push up mereka. Han malah iseng dengan mereka. Tapi mereka tetap diizinkan pergi bersenang-senang kok. Selanjutnya Han mengantar Tong Nian kembali ke kamarnya. Dia bertanya soal jam penerbangan Tong Nian besok. Dia berkata kalau dia tidak bisa mengantar Tong Nian kembali. Tong Nian tidak mempermasalahkan hal itu. Saat keduanya mau berpisah, Tong Nian terus-terusan menahan dan bertanya kapan Han akan selesai kerja. Karena sama-sama tidak rela pisah, Han pun menyarankan Tong Nian ke kamarnya. Selesai rapat, aku akan menemanimu. Tong Nian tentu saja mau. Saat keduanya berada di kamar Han, mereka mempersiapkan kerjaan masing-masing. Tong Nian aneh, kok Han suka menggunakan earphone-nya? Han memberikan earphone-nya untuk didengar oleh Tong Nian. Akhirnya Tong Nian tahu apa yang sedang didengar oleh Han. Itu adalah suara-suara merdu yang membuat pikiran menjadi tenang. Tidak lama, Tong Nian pun tertidur. Han melihat Tong Nian tertidur. Dia mendekati Tong Nian dan memperhatikan muka Tong Nian dengan seksama. Tapi dia kaget ketika Tong Nian terbangun. Han tidak enak hati karena Tong Nian tidak sempat jalan-jalan sama sekali. Karena dia sibuk kerja dan tak menemani Tong Nian. Tong Nian tidak mempermasalahkan hal itu. Karena dia sudah terbiasa. Toh hari-harinya juga seperti ini. Setelah Han pikir-pikir, anak-anak juga sudah beberapa hari di Sanya. Jadi dia kepikiran untuk meminta mereka menikmati kota Sanya. Dia minta Tong Nian kembali dan bersiap-siap untuk jalan-jalan besok.
Mereka pun menuju ke tempat wisata. Tong Nian sibuk dengan perangkat lunaknya. Dia minta Han tak hiraukan dia dan fokus tidur saja. 看了你也不知道是什么气。 Saat dalam perjalanan, keduanya akhirnya sama-sama ketiduran. Saling senderan gitu deh. Mereka pun telah tiba di lokasi. Anak-anak aneh, kok Han mau ke sini? Han kan takut ketinggian ya. Han pun mengumumkan mereka harus melakukan latihan mandiri. Karena mereka sudah kemari, mereka pun mulai protes. Kok harus latihan mandiri lagi? Lokasi ini tidak cocok untuk mereka latihan loh. 97 pun melakukan protes besar-besaran. Bahkan dia dengan berani melantangkan suaranya. Semua berusaha menenangkan 97. 你不敢说，我听你说。你们累吗？我问你们累吗？ Han pun agak sedikit terdiam. Dia pun akhirnya mengeluarkan kata-katanya. Dia tahu dulu semangat juang 97 tidak secetek ini. 97 akhirnya tahu dia salah. Dia pun meminta maaf pada bosnya. Han padahal minta mereka latihan mandiri loh. Terserah kalian mau melakukan apa aja. Dia tidak mengikat mereka sama sekali. Mereka rupanya salah kaprah. Han pun minta mereka semua untuk pergi bersantai. Karena hal ini Han tentu saja agak sedikit sedih. Tapi Tong Nian berusaha menghiburnya. Keduanya pun pergi untuk duduk. Tong Nian menyelesaikan perangkat lunaknya. Han pun terlihat tidur sejenak. Tong Nian sudah selesai mengerjakan programnya. Dia pun memperlihatkan hal itu pada Han. Han kaget rupanya Tong Nian sibuk beberapa hari ini demi mengerjakan sebuah game untuknya. Tong Nian mengira Han tidak menyukai hasil yang dia buat. Padahal Han itu terharu loh. Dia pun mau mencium Tong Nian. Tapi karena teriakan anak tim, gak jadi deh. Keduanya pun auto canggung dan malu-malu. Tong Nian ajak Han untuk ikutan mereka main bersama. Han pun terlihat ketakutan dan minta Tong Nian untuk tidak lanjut jalan. Tong Nian mulai curiga kalau Han itu takut, tapi Han masih so strong. Menurut legenda, jika pasangan berhasil melewati jembatan ini, mereka akan bersama selamanya. Han minta Tong Nian untuk tidak mempercayai tahayul itu. Makin lama Han semakin ketakutan. Tong Nian yakin tebakan dia benar kalau Han memang takut ketinggian. Tong Nian pun makin kerjain Han dan berusaha menarik Han untuk melewati jembatan itu. Han benar-benar ketakutan dan dia segera kabur. Jam keberangkatan Tong Nian sudah dekat. Dia pun bersiap untuk ke bandara. Tapi sebelum pergi, dia mau minta baju KK yang baru. Cuman dia tidak memaksa. Dia hanya pengen name tag itu cocok dengan bajunya saja. Saat Tong Nian sudah berada dalam taksi, Han pun melepaskan jaketnya dan memberikan baju itu pada Tong Nian. Keduanya pun harus LDR sejenak. Tong Nian pun tiba di asrama. Dia membuka koper dan melihat baju itu. Hal itu ketangkap basah oleh Yaya. Tong Nian dan cepat menyembunyikannya. Yaya penasaran siapa pacar Tong Nian dan gimana mereka bisa bertemu. Intinya Tong Nian berkata mereka bertemu di warnet. Orang itu lebih tua darinya. Mereka berawal dari tidak kenal. Terus berkencan, terus putus, terus berkencan lagi. Yaya merasa hubungan Tong Nian begitu ribet. Dan dia kaget rupanya Tong Nian kembali bersama dengan orang yang sama lagi. Tong Nian tak mau bicara panjang lebar. Intinya dia lagi berbunga-bunga deh sekarang. Yaya sempat membayangkan pacar Tong Nian yang begitu tua. Di sisi lain Han terlihat begitu lemah. Chou Shan menghampirinya. Dia pun sosokan perhatian gitu deh. Tapi ditolak oleh Han. Dia mulai menyindir pacar Han yang begitu membuat Han sibuk dan kelelahan. Han tidak terima dia mengatai Tong Nian. Dia pun membalikkan kata-kata Chou Shan dengan begitu sadis. 正是因为我舍不得他离开，所以才会时间和精力在我身上了，白费功夫。 Tong Nian terlihat menonton kompetisi CTF. Yaya aneh kok Tong Nian jadi tertarik dengan CTF ya. Tong Nian berkata, pacarnya itu begitu ahli bermain CTF loh. Yaya mulai tidak percaya. Menurut dia pasti pacar Tong Nian itu seorang penipu. Tong Nian menjelaskan kalau pacarnya itu pemain profesional dan memiliki level Grandmaster. Yaya pun kesal. Dia merasa Tong Nian pasti sedang ditipu. Karena menurut dia, tidak semua orang bisa masuk ke level itu. Dia pun menceritakan kalau dia mengidolakan pemain CTF China yang memang masuk ke level itu. Seperti Xiaomi, Gan, Solo, Aiqing, dan O. Akhirnya Tong Nian berkata kalau pacar dia adalah Gan. Yaya pun kaget dong. Dia kesal pria tua mana yang berani menipu sohibnya. Dia pun tanya kapan pacarnya akan online. Dia akan membongkar identitas si pacar Tong Nian itu. Malam pun tiba. Tong Nian online. Kebetulan 3 ekor Ni sedang berada di ruangan bosnya. Mereka tahu kakak iparnya online. Mereka pun mulai login juga. Melihat daftar namanya, Yaya pun syok berat. Tong Nian pun memperkenalkan temannya dan meminta bahwa Yaya sekalian. Mereka tentu saja menyambut teman Tong Nian. Yaya dibuat tak bisa berkata apa-apa. Dia sekarang pun percaya kalau memang benar pacar Tong Nian adalah orang hebat dalam dunia CTF, yaitu Gan.
Mereka juga mengaktifkan suara obrolan. KK 的啊，暂时是。 Han pun muncul. Mereka berkata pada bosnya kalau kakak ipar online. Han memarahi mereka karena aktifkan obrolan. 关了。 Grant yakin bosnya pasti sedang cemburu. Mereka pun segera mematikan mic itu. Han pun login. Dia mau memilih Chow dan biarkan bosnya bermain bersama mereka. Mereka pun bersiap untuk main. Yaya benar-benar takjub ternyata Tongnian benaran pacarnya Gan. 真的是刚呀。那当然了。 Dia tidak menyangka. Padahal dia dulu mengira Han adalah orang yang digosipkan sebagai orang ketiga di hubungan Aiqing dan Solo. 以讹传讹，知道吗？下次谁再跟你说， Yaya tidak menyangka orang yang akan dipacari Han tidak seprofesi dengan dirinya. Mereka pun bermain dengan gembira, dengan Han yang pelan-pelan melatih Tongnian bermain. Setelah selesai bermain, Yaya mulai kepo gimana ceritanya mereka bisa ketemu di warnet. Yaya dengan semangat juga menceritakan betapa dia mengidolakan tim Solo saat itu. Karena tim Solo lah dia memiliki motivasi untuk belajar lebih giat. Dia mau Tongnian menceritakan secara detail perkenalan Tongnian dan Han. Tongnian pun menceritakan kepada mereka berdua. Saat mereka sudah siap tidur, Yaya penasaran. Apakah Tongnian pernah bertemu dengan Xiaomi? Tongnian berkata, saat dia ke Sanya memang ada tim SP juga di sana. Yaya pun semangat banget dong mendengarnya. Dia merasa Tongnian begitu beruntung. Dia pun memperlihatkan kumpulan foto Xiaomi yang dia koleksi selama ini. Tapi karena Tongnian begitu ngantuk, dia tidak benar-benar menanggapi omongan Yaya. Di sisi lain, Han juga jatuh sakit karena radang ketenggorokan. Zhou Shan masih terus menempel pada Han. Han males banget dengan Zhou Shan. Dia sampai minta dokter bawa Zhou Shan untuk pergi. Karena dia makin sakit jika Zhou Shan berada di sekitarnya. Sedangkan di sisi Tongnian, dia melihat Yaya suka pada Xiaomi. Dia pun kirim pesan pada Han. Dan ingin meminta bantuan Han. Han pun pergi menemui Xiaomi. Dia ingin minta bantuan Xiaomi. Xiaomi pun masih sempat menggoda Han. Scene ini memperlihatkan Han mengirim pesan kalau penerbangan dia ditunda 1 hari. Tongnian tak mempermasalahkan hal itu. Malah dia makin semangat menunggu kepulangan Han. Selanjutnya terlihat Tongnian mengunjungi sebuah acara tanda tangan. Karena perilisan lagu opening mereka sudah keluar. Tongnian pun disambut oleh Direktur Xiang. Direktur Xiang terus berusaha mendekati Tongnian. Tapi Tongnian terlihat tak gimana mau meladeninya. Tongnian dan Lan Mei pun bertemu. Keduanya sibuk memberikan tanda tangan pada para fans mereka. Tiba-tiba ada seorang pria minta tanda tangan. Dan Tongnian pun syok. Rupanya orang itu adalah Han Xiangyan, pacar tercintanya. Han pun menggodanya. 都这么痛快就答应了。 不是不是， Han berkata dia akan jalan-jalan sebentar. Tongnian berniat dengan cepat menyelesaikan tanda tangan fansnya ini. Direktur Xiang menghampiri Han dan menarik Han dari kerumunan yang ada. Direktur Xiang merasa mereka begitu populer. Pasti kasihan suaminya melihat mereka banyak fans. Han berasa tak masalah. Toh aku juga banyak fans kok. Direktur Xiang aneh. Aku bahas mereka. Apa hubungannya sama dirimu? Direktur Xiang awalnya mengira Han mengincar Lan Mei. Han berkata, siapa yang bahas soal Lan Mei? Direktur Xiang pun kaget. Rupanya Han dan Tongnian ada hubungan. Dia pun galau deh. Tanda tangan pun telah selesai. Tongnian langsung pamit dengan Direktur Xiang. 还得陪你喝咖啡。不会。 Han dan Tongnian segera pergi. Direktur Xiang tanya pada Lan Mei soal hubungan Han dan Tongnian. Lan Mei membenarkannya. Direktur Xiang merasa untung saja dia dengan segera menghentikan perasaan ini. Kalau tidak, bisa terjadi pembantaian. 禅良馆惨案呐。 Tongnian terlihat malu-malu. Han aneh dengan Tongnian yang terlihat malu-malu begitu. Dia pun mau bawa Tongnian ke kampus. Tongnian kaget. Rupanya Xiaomi bersedia membantu permintaannya. Scene ini memperlihatkan Yaya sibuk belajar. Dia kesal karena orang-orang terus mengganggunya. Saat seorang menepuk pundaknya, dia mau memarahi orang itu. Tapi dia terdiam karena orang itu adalah Xiaomi. Dia langsung syok dan tak bisa berkata apa-apa. Yang ada dia malah mengeluarkan lope-lope tak jelas. Xiaomi ajak dia keluar ngobrol. Yaya dengan cepat membereskan barang-barangnya dan mengekor Xiaomi keluar. Tongnian melihat Yaya begitu bahagia. Xiaomi aneh kok Yaya begitu suka padanya ya. Padahal dia bukan Solo ataupun Gan. Tapi Yaya memang ngefans berat pada Xiaomi. Dia juga berkata fans Xiaomi itu masih banyak kok. Tongnian pun membawa Yaya pergi menemui yang lainnya. Yaya dibuat kaget lagi. Dia bisa bertemu Gan, Al, dan Xiaomi.
Dia sangat bahagia sampai tak bisa berkata apa-apa. Han pun memperkenalkan dirinya. Ao Xiang malas banget melihat Han jadi orang sok terhormat. Ao Xiang pun mulai menggoda. Han merasa ini adalah hari jadi ke-10 tahun tim solo. Dia mau ajak mereka merayakannya. Kebahagiaan Yaya makin bertambah karena dia diperbolehkan untuk ikut. Mereka dibawa ke rumahan. Rumahan tentu saja buat Ao Xiang dan Xiaomi takjub. Ao Xiang pun mau mengganggu Yaya. Xiaomi dengan cepat menariknya. Dia pun menyindir pasangan Xiaomi dan pasangan Han. Tong Nian senang melihat mereka bermain dengan bahagia. Tong Nian terlihat terus menatap pada Han. Han aneh, kok kau melihat aku terus? Emang aku begitu tampan? Bagi Tong Nian, Han memang begitu tampan. Karena malu, Tong Nian pun dia cuci gelas saja. Han minta Tong Nian menemani mereka. Karena tak mau menurut, Han pun mengancam Tong Nian. Di sini Yaya menjelaskan kalau fans Xiaomi masih pada aktif. Mereka terus mendukung Xiaomi. Dia pun memperlihatkan grup obrolan mereka. Yaya juga menceritakan betapa para fansnya masih excited membanggakan Xiaomi. Xiaomi cukup tersentuh setelah mendengar beberapa cerita Yaya. Dia tahu mereka begitu tulus padanya. Mereka kembali berkumpul di ruang tamu. Mereka terlihat bermain game bersama. Keseruan sangat terlihat dari ekspresi mereka yang bahagia. Han pun ingin ajak mereka pergi piknik. Tong Nian merasa mereka benar-benar terlihat santai dan menikmatinya. Mereka tiba di tempat piknik. Tong Nian tanya pada Xiaomi, apakah ini piknik pertamanya Han? Menurut Xiaomi, saat bergabung di tim, inilah pertama kalinya dia lihat Han ikut piknik. Tapi tidak tahu yang sebelumnya ya. Dalam otak Han hanya mengutamakan orang lain terus. Tong Nian pun memberikan dia makanan. Saat Han memakannya, Tong Nian mulai protes. Dia merasa Han selalu makan dengan cepat, tanpa melihat apa yang diberikan. Kamu itu apa sih tujuanmu sebenarnya? Tong Nian sebenarnya sudah tahu apa yang akan diucapkan Han. Tong Nian ingin Han meluangkan waktu untuk diri sendiri dan untuknya. Dia ingin Han rileks dan jangan terus memikirkan kerjaan. Dia meminta Han memejamkan matanya sejenak dan menikmati angin sore. Dia pun menggenggam tangan Han. Mereka pun telah selesai melakukan piknik. Han mengantar Tong Nian dan Yaya kembali. Tong Nian memperlihatkan kalau dia menggunakan hadiah pemberian Han. Han minta Tong Nian untuk menyimpannya dengan baik. Yaya juga pamitan dengan Xiaomi. Dia minta Xiaomi untuk menghubunginya jika butuh teman. Han pun mengantar Xiaomi dan Ao Xiang kembali ke asrama SP. Dia tidak mau masuk sama sekali. Ao Xiang minta Han jangan terus-terusan menyendiri. Hubungi mereka jika butuh teman ngumpul. Keesokannya Tong Nian dan Yaya berada di kampus. Mereka dihampiri Zheng Hui. Zheng Hui panik karena ibunya sedang sakit dan butuh transplantasi jantung. Tong Nian pun minta Zheng Hui untuk tenang. Dia akan menghubungi ayahnya untuk membantu penyakit ibu Zheng Hui. Di sini terlihat ibu Tong Nian berbicara dengan bibinya. Bibinya mulai berbicara tentang Han, di mana dia membahas masa lalu Han dan masa kecil Han. Dia merasa Han begitu kasihan. Dari kecil sudah tidak ada orang tua, makanya temperamennya seperti itu. Dia hanya dimanja oleh ibu tirinya saja. Bibinya minta ibu Tong Nian untuk tidak gampang memberikan Tong Nian pada Han. Minta dia lihat bibit bebek bobotnya dulu. Ibu Tong Nian merasa tidak perlu lagi. Karena mereka berdua sudah putus, dia minta bibinya tak bahas soal Han lagi. Karena menurutnya Tong Nian begitu sedih ketika putus dengan Han. Tong Nian pun membawa Zheng Hui ke rumahnya. Dia menyapa ibunya dan bibinya. Dia mau segera menemui ayahnya. Di sini ibu Tong Nian menyukai Zheng Hui dan ingin Tong Nian itu bersama Zheng Hui. Karena bagi dia Zheng Hui itu sangat memiliki sopan santun. Zheng Hui pun bertemu ayah Tong Nian. Dia melakukan konsultasi. Ayah Tong Nian memberikan saran. Tapi Zheng Hui sulit memutuskan karena perekonomian keluarga dia sangatlah minim. Tong Nian pun mengirim pesan pada ayahnya dan ayahnya pun paham kondisi Zheng Hui. Dia pun menyarankan ibu Zheng Hui untuk nginap di rumah mereka sementara saja. Hal ini akan meringankan biaya pengobatan ibumu. Zheng Hui pun tak enak hati, tapi dia merasa berterima kasih karena keluarga Tong Nian bersedia membantunya. Di sisi lain, Han menerima telepon dari Ning Wei. Ning Wei masih mengejek-ejek Han terus. Mereka memaksa Han untuk bawa Tong Nian pergi menemui mereka. Han berkata dia akan membawanya jika sudah pasti. Mereka pun sangat menantikan Han bawa pacar resminya ke klub KNK di Norwegia.
俩就应该互相帮助的，没事儿的啊。谢谢谢谢。 Scene ini memperlihatkan ibu Tongnian mulai beraksi untuk menjodoh-jodohkan Tongnian dengan Chenghui. Tongnian pun malas merespon dan tak tertarik sama sekali. Ibunya merasa dia suka pada Chenghui. Tongnian memberanikan diri bertanya pada ibunya. 还上演吗？ Ibunya langsung belak-belakan berkata dia tak suka Han. 都不喜欢他。 Dia tak suka ekspresi Han. Dia tak suka sikap Han pada saat makan bersama waktu itu. Tongnian pun berusaha menjelaskan kalau Han adalah orang yang baik, tak seperti pandangan ibunya. Ibunya tetap tak setuju. Dia minta Tongnian jangan tertipu dengan tampang Han. 在我们家那个小区门口买了几箱水果，他就来了 Dia。pun minta Tongnian jangan tergesa-gesa untuk memiliki pacar. Tongnian pun curhat pada Yaya. Dia merasa sedih karena tidak ada yang menyukai Han. Yaya malah ketawa mendengar curhatan Tongnian. 来，丈母娘成功拽下了神坛。 Tapi Yaya berniat membantu Tongnian. Solo dan Xiaomi berbicara berdua. Solo mengabarkan kalau mereka setelah pertandingan ini, Xiaomi akan dipindahkan ke tim 2. Xiaomi tentu saja terima. Dia minta hal ini dirahasiakan pada Aoxiang dulu. Dia tak mau hal ini akan mengganggu konsentrasi Aoxiang. Xiaomi pun menghampiri Aoxiang. Xiaomi pun menerima pesan dari Yaya, di mana isinya Yaya bertanya apa yang disukai Han. 骂人。 Aoxiang pun mulai penasaran siapa yang berkirim pesan dengan Xiaomi. Rupanya Yaya sengaja ngomong mau bantu Tongnian, padahal emang dia cari alasan buat ajak Xiaomi pergi makan berdua. Seayalah si Yaya ini. Di sini diperlihatkan Han bertanding dengan Grunge. Karena Grunge kalah taruhan, dia pun harus melakukan pekerjaan bersih-bersih ini. 没戏，现在更没戏。 让你和老大交 Grunge 换。 merasa dia dikerjain sama bosnya. Demo pun berteriak ada yang mencari bosnya. Awalnya Demo berusaha bisik-bisik. Rupanya yang cari dia adalah kakak ipar alias Tongnian. 大嫂， Han pun pergi menemui Tongnian. Tongnian membawa sesuatu untuk Han. Tapi dia tidak mengizinkan Han melihatnya dulu. Dia mau bawa ke atas. Saat dia bawa ke atas, dia membuka isi kotak itu. Isi kotak itu adalah kucing. Han sempat terdiam dan tak memberikan ekspresi apapun. Tongnian mengira Han tidak suka. Han hanya merasa dia kangen dengan kucing dia yang dulu. Karena kucing itu mirip dengan kucing jadulnya. Tongnian telah selesai memberikan kucing itu. Dia minta Han untuk terus mengupdate keadaan kucing itu padanya. 猫拴住我。看你为什么想那么 Dia pun berniat pergi. Saat dia mau pergi, dia kembali dan memeluk Han. Hal ini pun terlihat oleh anak-anak tim. Tongnian tentu saja jadi salting. Tongnian pun berniat pergi. Tapi dia masuk lagi. Saat mau keluar lagi, dia pun masuk lagi. 还有 Han sampai bertanya. Tapi dia balik lagi dan mencium Han. Setelah itu dia benar-benar pamit pergi. Yang lain masih terus mengintip bosnya dan kakak ipar mereka. Han kembali ke kamarnya. Dia itu sebenarnya senang ketika harus memelihara kucing lagi. Apalagi itu dari Tongnian. Dia pun membuka isi pesan yang diberikan Tongnian. Isinya adalah foto-foto jadul mereka. Yaya melihat Xiaomi menunggunya. Dia pun dengan cepat kembali berganti pakaian dan make up. Dia pun menghampiri Xiaomi. Keduanya pun pergi makan di kantin kampus. Setelah itu mereka jalan-jalan berdua di lapangan kampus. Xiaomi memberikan Yaya tiket VIP dan berharap Yaya akan datang menontonnya. Selanjutnya Bibi Tongnian berkunjung ke rumah Han untuk menemui kakek Han. Dia pun mulai bergosip soal kedekatan keluarga Tongnian dan keluarga Chenghui. Kakeknya mulai panik nih karena Han akan ada saingan. Di sini kakek Han dibuat kaget. Rupanya Tongnian digosipkan pacaran dengan teman kampusnya. Dan dia pun double kaget karena tahu Han dan Tongnian sudah putus. Dia tidak bisa terima. Dia yakin ada yang salah karena Tongnian ada mengunjungi dirinya beberapa hari ini. 97 masuk ke ruangan bosnya. Dia aneh melihat seekor kucing di kamar bosnya. Dia pun tahu rupanya kakak ipar memberikan bosnya hadiah kucing. Setelah tahu itu, dia langsung menyebarkan gosip ke yang lainnya. Mereka pun mulai taruhan. 电子阅读书。 Grunge kaget rupanya bos dia menyediakan stok makanan kucing selama dia dinas ke pusat nanti. Kalah taruhan deh Grunge kali ini. Mereka pun diam-diam mengintip Han. Mereka kaget rupanya bosnya yang super dingin ini lebih memilih pelihara kucing imut dibandingkan harimau. Han pun aneh kenapa mereka ramah-ramah melihat dirinya. 猫咪。 Han pulang ke rumah. Dia menitipkan kucingnya pada Bibi Zhao. Kakeknya pun mulai ceramah lagi. Dia pun maksa Han buat ikut dia ke rumah Tongnian. 你让一个小姑娘跟我这么上进，你不内疚啊？ Dia merasa Han ini pantas sendirian.
Mau teman, mau pacar kamu tidak punya. Han pun meluruskan saja omongan kakeknya. Dia benar-benar malas berdebat. Kakeknya pun maksa dia temenin dia ke rumah Tong Nian. Dia pun tak bisa melawan dan menemani kakeknya. Dalam mobil kakeknya minta dia untuk tak berdebat terus. Dia capek terus memarahi Han. 你看，每次您骂我， Dia merasa Tong Nian itu adalah gadis yang baik. Saat mau masuk ke rumah Tong Nian, ibu Tong Nian buru-buru kembali untuk menyambut kakek Han. Kakek Han pun disambut oleh ayah Tong Nian. Ibu Tong Nian minta berbicara berdua dengan Han. Kakek Han masuk ke rumah dan langsung disambut oleh Tong Nian. Dia pun menemani kakek Han. Kakek Han di sini kenalan dengan Cheng Hui. Kakek Han terlihat sekali tidak begitu suka dengan Cheng Hui karena Cheng Hui menjadi ancaman berat bagi cucunya. Sedangkan di luar, ibu Tong Nian mengungkapkan ketidaksukaan dia dengan Han. Soal karakter Han, profesi Han, semuanya dia tidak suka. Dia tidak mau anaknya mendapatkan orang yang suatu saat akan menyakiti dirinya. Dia tahu Tong Nian itu polos dan masih muda. Sedangkan dia merasa Han itu sudah tua dan berpengalaman. Jadi dia berharap Han lah yang akan mengakhiri semuanya dari pihak dirinya. 你以为你在年夜饭上对年年那个态度，我看 Intinya dia sudah tidak menyukai sikap Han saat pertama kali Han memperlakukan Tong Nian. Menurut dia, Han memperlakukannya dengan tidak baik. Di malam tahun baru itu, saat mereka putus, itu dekat dengan ulang tahun Tong Nian. Di saat itu, Tong Nian terus menangis. Mendengar ungkapan dari ibu Tong Nian, Han pun berjanji. Dia tidak akan mengganggu Tong Nian lagi. Dan dia tidak akan membiarkan Tong Nian memiliki perasaan dengan dirinya. Han benar-benar sedih loh. Padahal dia sudah serius suka pada Tong Nian, tapi harus terhalang oleh persetujuan ibu Tong Nian. Saat ibunya masuk, kakek bertanya soal Han. Tapi ibunya berkata Han tak mau masuk. Mendengar ada Han, Tong Nian pun semangat untuk keluar mencari Han. Tapi saat dia berlari keluar, dia tidak menemukan sosok Han sama sekali. Dia mencoba menghubungi Han, tapi tidak bisa. Han pun sengaja mematikan ponselnya. Dia tahu Tong Nian mencarinya. Dia pun menghubungi Xiaomi dan ingin menyusul Xiaomi. Saat keduanya ketemu, Han tahu Xiaomi lagi galau. Xiaomi juga tahu kalau Han lagi galau. Han hanya merasa dia akhir-akhir ini baru berpikir kalau kini dia sedikit menyesali perbuatannya di masa lalu. Xiaomi juga pernah menyesali perbuatan masa lalunya, yaitu pensiun di saat dia dalam kondisi prima. 我心里捅刀子，你知道吗？ Xiaomi merasa seharusnya Han bisa lebih sukses lagi di bidang ini. Padahal Han adalah pemain yang sangat hebat. Han pun kesal Xiaomi terus membahas hal-hal yang sedih. Keduanya memang lagi galau masalah masing-masing yang sedang mereka hadapi. Tong Nian masih terus menunggu Han. Ibunya pun keluar. Dia berkata banyak tamu di dalam. Tidak baik jika Tong Nian terus berada di luar. Han dan Xiaomi dihampiri Ao Xiang. Ao Xiang aneh dengan suasana sendu ini. Han pun tak mau lanjut minum-minum. Dia mau pergi. Ao Xiang rasa dia baru datang deh. Kenapa sudah mau pergi? Han berkata anak dia sedang berkeluyuran di luar, jadi dia tidak tenang. 不是谁的小孩啊？你问他。 Saat Han tiba di rumah Tong Nian rupanya masih di depan. Dia pun menyapa Han, tapi Han tak mau keluar. Dia pun sengaja bermain dengan Han. Han kaget, dia mengira dia menabrak Tong Nian. Tong Nian pun masuk ke mobil Han. Dia tahu Han lagi bad mood. Dia pun bertanya. Han tak menjawabnya. Dia kira Han marah karena soal Cheng Hui dan ibunya. Tong Nian pun menjelaskan alasan ibu Cheng Hui menginap di rumahnya. Han terlihat tak peduli. Tong Nian pun tanya soal kucingnya. Han bilang kucing itu hampir menggigitnya. 差点咬我。 Dia memberikan kucing itu pada pembantunya. Tong Nian kecewa dong. Padahal dia sengaja berikan kucing itu pada Han. Dia pun minta Han untuk mengambil kembali. Dia yang akan memeliharanya. Han menjawab Tong Nian dengan sangat kasar dan dingin. Dia pun minta Tong Nian untuk pulang. Dan dia sedang tak mau diganggu. Dia langsung membuka pintu mobilnya. Tong Nian tak mau mengganggu Han. Dia pun memutuskan untuk masuk. Ayah dan ibu Tong Nian berdiskusi soal ibu Tong Nian tadi berbicara dengan Han. Dia mulai berpikir kalau ucapan dia terlalu kasar, tapi dia merasa Tong Nian dan Han itu tidak cocok. Makanya dia melakukan demikian. Ayah Tong Nian minta ibunya untuk tak terlalu memikirkan hal itu. Di sisi lain, kakek dan Han sudah di rumah. Seperti biasa, kakek akan terus menceramahi Han soal sikap dan profesi Han. Han pun malas meladeninya dan terus mengabaikan ucapan kakeknya dengan mengalihkan untuk membahas hal yang lain. 京剧越剧， 你的七句。 Wu Bai pun terlihat buru-buru pulang. Kakeknya panggil dia untuk temani nonton. Wu Bai bingung dengan keadaan ini. 你
说什么呢？大胆！ Han bingung apa yang diucapkan Ubay. Ubay buru-buru pulang karena Han bilang usus buntunya kambuh. Han rupanya sengaja minta Ubay pulang untuk temanin kakeknya. 你看他老人家多喜欢你啊！ Han pun kembali ke klub. Dia galau banget. Dia melihat postingan Tong Nian dan dia jadi uring-uringan sendiri. Tong Nian mencoba kirim pesan berkali-kali pada Han, tapi respon Han begitu dingin. Han diam-diam menunggu di depan rumah Tong Nian. Dia sampai manjat ke atas pohon. Polisi setempat melihatnya. Dia tahu Han itu sedang berantem dengan Tong Nian. Dia pun malah ajak Han curcol. Han pun memberikan parmennya dan meminta polisi itu untuk melanjutkan pekerjaannya. Han terlihat sudah bersiap untuk berangkat ke Norwegia. Dia melihat Demo bangun sangat pagi. Rupanya Demo merasa malu ketemu kapten kalau peringkat dia tidak naik. Dia takut dianggap sebagai sebuah beban. Han bangga Demo memiliki tekad yang tinggi. Han pun menyampaikan kalau dia akan berangkat. Jadi dia tidak akan hadir dalam kompetisi. Demo aneh. Padahal promosi kompetisi itu mengatakan kamu akan hadir loh bos. Han tidak tahu soal promosi ini. Han pun tak mau ambil pusing dengan trik-trik yang disebarkan promotor. Dia pun memberitahukan kalau dia tidak akan menggunakan nomor lokalnya. Dia minta mereka menghubungi nomor satunya lagi jika ada yang penting. Han pun terlihat masih menunggu di depan rumah Tong Nian. Setelah dia melihat Tong Nian keluar, dia pun segera pergi. Tong Nian pergi mengunjungi klub. Dia membawakan makanan untuk anak-anak. Dia pun mencari keberadaan Han. Tapi 97 berkata Han sudah pergi. Tong Nian benar-benar tidak tahu apapun. Han sudah tiba di Norway. Dia pergi menemui ibu tirinya. Keduanya makan di sebuah restoran. Ibu tirinya masih menyindir soal kalung itu dan menagih hutang pada Han. Ibunya tahu kok sebenarnya kalung itu kamu berikan pada pacarmu kan? Han tahu pasti Ubay pelakunya. 是我逼他说的。 Han pun aneh kenapa ibunya ini masih peduli dengan anak mantan suaminya. Ibunya ini benar-benar sayang pada Han. Sampai kapanpun dia tetap akan menganggap Han sebagai putranya. Ibunya kembali membahas soal gadis itu. Karena terlalu senang, ibunya menarik Han pergi. Dia membawa Han ke kamar hotelnya. Dia ingin Han memberikan beberapa hadiah untuk melamar gadis itu. Han tak mau membahas dan merasa semua itu sudah tidak dibutuhkan. Ibunya kaget kalau Han diputuskan. Dia mengira kalau wanita itu suka uang bukan tampang Han. Han pun malas meladeni omongan ibunya. Ibunya pun mulai ngoceh-ngoceh deh. Han pun bertanya, apakah aku dulu suka membangkang? Ibunya menjelaskan maksud ucapannya. Dia merasa kalau dia akan bertanggung jawab seumur hidup terhadap Han. Han pun merasa kamu kan bukan ibu kandungku. Harusnya kamu sudah bisa merelakanku. Aku merawatmu dari kecil hingga sekarang. Kita sudah ditakdirkan menjadi ibu dan anak. Jadi aku akan selalu menjadi ibumu selamanya. Ibunya pun kembali membahas soal gadis itu. Han tak mau jawab pertanyaan ibunya. Dia hanya berkata kalau dia tidak akan hadir ke pesta pernikahan ibunya. Karena dia iri. Ini mewakili ayahnya. Han pergi ke klub KNK di Norwegia. Dia langsung menghampiri Ningwei. Dia pun meminta anggaran tambahan. Ningwei merasa Han terlalu pilih kasih. Han yakin klub Cina pasti bisa memenangkan kejuaraan dunia. Dia tahu kalau mereka selalu diremehkan. Jadi dia akan membuktikan pada dunia tekad mereka untuk memenangkan kompetisi ini begitu tinggi. Keduanya pun menggunakan aturan lama, yaitu tarik kartu. Dulu mereka berdua pernah melakukan taruhan ini, di mana Han berhasil menang taruhan keberuntungan untuk menarik Ningwei bekerja sama dengan dia. Kini mereka melakukan hal yang sama. Ningwei pun setuju. Mereka menarik kartu. Ningwei merasa dia mendapatkan kartu yang tinggi. Tapi rupanya kartu Han lebih tinggi lagi. Dia pun meminta Ningwei mengirimkan uang anggarannya. Ningwei bertanya soal pacar Han. Han berkata dia tidak punya pacar. Han pun capek ditanya hal yang sama terus-menerus. Dia segera kabur. 烦不烦？不烦。 Tong Nian mulai menerka-nerka. Dia yakin Han pasti sedang marah padanya. 齐了，你说他是不是因为那只猫，还是因为 Soalnya dia aneh. Kenapa Han harus mematikan ponselnya? Dia tahu Han sibuk kerja. Tapi tak harus sampai matikan ponsel juga. Yaya pun dibuat bingung dengan kegalauannya Tong Nian. Dia jadi ikut-ikutan terseret. 他一定是我齐了，没错。 Di sisi lain Han menghubungi Ubay. Ubay tahu Han ke Norwegia untuk menghadiri pesta pernikahan ibunya. Han pun tanya keadaan kakeknya. Ubay berkata kakeknya baik-baik saja. Jika tidak ada pertanyaan lagi, aku matikan teleponnya ya. Han minta Ubay untuk menunggu. 听不懂啊？ Ubay pun mengaktifkan speakernya. Han pun tanya soal Tong Nian. Anak-anak tim mendengar hal itu langsung heboh dan menjawab bosnya. 来吧，来吧。
Han kesal banget dengan kelakuan iseng Wubei. Wubei itu tahu kok kalau abangnya itu begitu peduli pada Tongnian. Selanjutnya terlihat ibunya mengunjungi kamar Han. Han merasa tidak pantas ibunya berada di sini. Ibunya terus-terusan recokin Han. Dia juga bertanya-tanya di mana ya keberadaan kalung yang harusnya jadi hadiah pernikahannya. Dia pun terus menyindir soal gadis itu. Dia juga penasaran tampang wanita yang berhasil meluluhkan hati Han. Han pun pergi. Rupanya saat ibunya kembali ke kamarnya, Han menyelipkan sebuah kertas. Dia menggambarkan tampang Tongnian. Dia pun mengetuk pintu ibunya. Dia berkata kalau dia tak pandai menggambar, tapi begitulah perkiraan muka gadis yang dia sukai. Ibunya yakin wanita yang disukai Han pasti berhati baik. Han berkata dia akan menghadiri pernikahan ibunya, tapi dia tidak akan ikut after partinya. Karena dia harus mengejar penerbangan. Karena dia mau nonton sahabatnya bertanding, ibunya pun menyelipkan sebuah foto. Rupanya itu adalah foto masa kecil Han dan dirinya, di mana di belakang foto itu terdapat pesan dari ibunya kepada Han Changye. Di sisi lain, Tongnian menerima sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Rupanya itu dari satpam kampus, di mana ada seorang gadis kecil mencarinya. Tongnian dengan cepat menghampiri. Dia pun menjemput Ai dan membawa Ai masuk ke asramanya. Yaya kaget kalau Ai adalah anaknya Solo. Keduanya pun jadi serba salah dan harus memikirkan cara supaya Ai pergi dari sini. Tongnian tahu Ai pasti mau curhat, makanya dia datang mencarinya. Ai berkata kalau dia mau ibunya cepat pergi dan jangan ganggu ayahnya. Dia minta Tongnian sampaikan hal itu pada Han untuk membuat ibunya pergi. Mendengar jawaban Tongnian, Ai yakin pasti Tongnian tak punya kuasa untuk pemerintahan. Ai juga menawarkan ayahnya untuk menjadi pasangan Tongnian. Tongnian kaget dengan saran Ai. Keduanya pun jadi berdebat karena masing-masing membanggakan orang yang mereka suka. Aduh, ada-ada aja ya dua orang ini. Tongnian dan Yaya mencari cara untuk memberitahukan hal ini pada Solo. Sayangnya nomor Han tidak bisa dihubungi. Mau tidak mau Yaya harus menghubungi Xiaomi. Tongnian pun memberitahukan pada Solo kalau Ai ada padanya. Dia akan membawa Ai di kompetisi besok. Jadi biarkan dia menginap di asrama ini satu malam. Solo pun bisa tenang setelah tahu Ai baik-baik saja. Di sisi lain, Aoxiang menghampiri Xiaomi. Dia tahu Xiaomi pasti banyak pikiran. Aoxiang berkata kalau kapten tim 2 dipromosikan. Xiaomi merasa itu hal yang bagus, tapi Aoxiang merasa sedikit khawatir. Xiaomi pun merasa dulu mereka sangatlah hebat. Dia tidak menyangka kini dia jadi orang yang paling payah. Dia tidak mau selalu dikait-kaitkan dan dikatakan mengandalkan Solo. Dia pun minta bantuan Aoxiang. Dia ingin benar-benar menang untuk pertandingan kali ini. Hari H pertandingan tiba. Yaya dan Tongnian membawa Ai untuk menonton kompetisi. Aiqing membawakan tiket mereka. Tongnian bertanya soal Han. Rupanya Han tidak akan datang ke pertandingan ini. Tentu saja Tongnian sedikit kecewa. Ai merasa ada tak ada Han pun tak masalah kok. Dia mau Tongnian buka mata dan melihat siapa kapten hebat di dunia CTF. Tongnian benar-benar takjub dengan Ai yang selalu membanggakan ayahnya ini. Han telah tiba di bandara. Dia pun dengan buru-buru mau pergi ke lokasi kompetisi. Mereka pun sudah masuk ke arena kompetisi. Tim SP dan tim Tao Tao bersiap untuk bersaing. Saat kompetisi berlangsung, terlihat Han muncul. Ai memberitahukan Tongnian keberadaan Han. Di sini Xiaomi bermain dengan sangat baik. Bahkan dia memberikan performa terbaiknya setelah sekian lama dia kembali. Dan akhirnya Xiaomi berhasil memenangkan kompetisi kali ini. Dia pun berteriak kesenangan. Yang lainnya pun ikut bangga dan senang akan kemenangan Xiaomi. Karena Xiaomi adalah bintangnya hari ini, mereka ingin Xiaomi menyampaikan beberapa kata. Xiaomi pun berbicara beberapa patah kata. Tapi orang-orang tidak menyangka dengan ucapan Xiaomi. Xiaomi rupanya menganggap ini adalah pertandingan terakhirnya. Dia merasa kalau dia bekerja keras terus akan mendapatkan hasil yang semakin baik. Tapi semua tidak berjalan sesuai rencananya. Dia pun berterima kasih pada orang-orang yang terus mendukungnya. Dia merasa Aoxiang lah yang akan meneruskan perjuangan tim Solo selanjutnya untuk membawa nama mereka di kejuaraan dunia. Dia pun memutuskan untuk pensiun dari dunia CTF. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang. Solo dan Aiqing terlihat ingin menghampiri Xiaomi. Han yang kesal pun mengejar dan meneriaki Solo. Keduanya beradu hebat. Solo tak terima Han membentak Aiqing. Solo merasa dia sudah menepati janji dia yang pertama pada Han, di mana dia tidak akan bermain. Makanya sekarang dia berjuang sendiri. Tapi dia tidak bisa menepati janji kedua dia pada Han. Dia tidak akan mengelak ketika Han akan memukulnya. Xiaomi pun datang. Dia menghentikan mereka. Han mau menarik Xiaomi untuk ikut dia di KNK.
Tapi Xiaomi menolak. Dia tahu peringkat dia sangat kecil. Dia tahu dia tidak akan berfungsi di KNK. 洗键盘，是吗？ Dia minta mereka semua untuk menghentikan perkelahian ini. Aku barusan merayakan kemenanganku. Dia pun pergi meninggalkan mereka. Dan next dia mau mereka tetap berkumpul-kumpul lagi. Xiaomi menghampiri Ao Qiang. Ao Qiang sangat marah. Ao Qiang kesal kenapa Xiaomi tidak diskusi dengan dirinya. Xiaomi merasa dia sudah berjuang semaksimal mungkin. Dia juga mau memenangkan kejuaraan, tapi dia tahu dia sudah tidak sanggup. Dia minta Ao Qiang meneruskan perjuangan tim solo. Dia ingin perpisahan yang damai. Ao Qiang pun sedih dan kecewa. Tapi dia harus menghargai keputusan sahabatnya ini. Ao Qiang menahan Han. Dia minta Han untuk tidak emosi. Karena Solo dan Aixing juga tidak tahu soal pensiunnya Xiaomi ini, dia merahasiakannya sendiri. Han pun bertemu Tong Nian. Tong Nian berkata dia mau ikut kemanapun Han pergi. Ao Qiang meminta Tong Nian untuk menenangkan Han, karena Han pasti sangat terpukul. Saat Han tiba di klub, dia memerintahkan mereka untuk melayani tamu. Mereka aneh dengan bahasa bosnya. Mereka kaget dengan informasi pensiunnya Xiaomi. Demo juga terlihat panik. Rupanya ibu Demo datang dan menghalangi pintu. Dia mau menarik Demo untuk pulang. 97 merasa kenapa mereka kurang beruntung sekali hari ini. Su Chong pun menemui ibu Demo. Ibu Demo ngotot ingin bertemu dengan bos mereka karena dia mau melakukan pembatalan kontrak. Tong Nian juga bingung mau nyemperin Han atau tidak ya. Dia tahu suasana latihan sedang tidak baik. Dia pun memilih kembali. Dia memberitahukan Wan dan Demo. Dia tidak mau mengganggu kerjaan Han. Tong Nian juga melihat ibu Demo yang sedang marah-marah. Di sisi lain, Solo harus menyerahkan pembatalan kontrak pada Xiaomi. Dia mau menaikkan kompensasinya. Dan dia meminta memotong bonusnya saja. Saat Solo menghampiri Xiaomi, dia benar-benar merasa bersalah. Xiaomi minta mereka untuk tidak demikian. Ini adalah keputusan aku pribadi. Saat Xiaomi mau tanda tangan kontrak, dia bingung harus gimana. Solo pun tak tega. Dia merobek surat kontrak itu. Dia tidak peduli dengan kompensasi apapun. Intinya Xiaomi masih tanggung jawabnya. Di luar sudah ada Yaya yang menunggu Xiaomi. Yaya pun memeluk Xiaomi. Mereka pergi ke klub KNK. Yaya dan Tong Nian khawatir terjadi perkelahian di antara keduanya. Tong Nian pun menemui Han. Dia berkata kalau Xiaomi tunggu di depan untuk menemuinya. Han pun keluar menghampiri Xiaomi. Keduanya sudah panik duluan. Mereka pun pergi ke suatu tempat. Mereka bingung apa yang dilakukan dua orang ini. Mereka kira mereka berdua akan berantem. Rupanya mereka malah lomba lari. Keduanya menunggu mereka kembali. Saat mereka kembali, mereka sudah ngos-ngosan. Xiaomi melihat keduanya mentertawakan obrolan mereka. Xiaomi pun menarik Yaya untuk ikutan lari. Tong Nian berusaha berbicara dengan Han. Sikap Han masih begitu dingin dengan Tong Nian. Mereka pun terlihat pergi minum-minum. Han tahu Tong Nian tak bisa minum alkohol. Dia minta untuk tak berikan Tong Nian alkohol. Han dan Xiaomi benar-benar minum banyak. Tong Nian dan Yaya hanya menemani mereka saja. Karena banyak minum, Xiaomi jadi mabuk parah. Dia pun ingin muntah. Yaya membantunya. Dia minta Xiaomi untuk memuntahkannya saja. Xiaomi tiba-tiba memegang Yaya dengan dekat dan berkata dia tidak mau muntah. Yaya merasa Xiaomi begitu keren saat mengucapkan kata-kata pensiun. Dia merasa jadi teringat sosok Han saat mengucapkan pensiunnya dulu. Xiaomi sebenarnya kesal pada Han, tapi dia juga sayang pada Han. Dia tahu Han begitu terpukul pada saat itu, maka dia ikut Han pensiun. Tapi kali ini dia benar-benar menyesali keputusannya. Jika dia tidak impulsif, pasti dia sudah lebih hebat dan makin hebat. Di sisi lain, Han dan Tong Nian masih duduk dalam resto. Tong Nian bertanya soal ponsel Han yang tidak menyala. Han berkata dia adalah pria yang tidak bisa diandalkan. Dia sengaja mematikan ponselnya. Saat dia kembali, dia sengaja tak mengabari Tong Nian dan pura-pura tak kenal Tong Nian. Apakah itu adalah bisa diandalkan? Tong Nian tahu Han sedang kesal dan dia tidak mau berdebat dengannya. Dia juga tahu kalau Han melakukan itu karena dia sibuk kerja di Norwegia. Han pun berkata, itu bukan karena kerja, tapi karena perjodohan. Menurut Han, wanita yang dijodohkan dengan dia cukup cantik dan kaya. Tong Nian merasa bukankah kita berkencan? Han berkata, kan aku bilang coba dulu saling kenal. Bukan berarti kita resmi berkencan. Tong Nian sedih dong. Dia berusaha untuk tidak dengar dan tak mau mengerti ucapan Han. Dia merasa juga kalau kau benar-benar mengencaniku, harusnya kau tak bertemu wanita lain di belakangku. Han merasa dia dan Tong Nian tidak cocok. Perbedaan umur mereka terlalu jauh. Apalagi dia merasa pemikiran Tong Nian tidak cocok dengan dirinya.
Jika kau tak suka padaku, Han dengan cepat berkata, aku tak suka kau. 不喜欢。 Hal ini membuat Hongnian patah hati dan segera berlari pergi. Oke gengs, itu dia part 2-nya ya gengs. Kita berjumpa lagi di part 3. Jangan lupa untuk terus ikuti review dari Cece ya. Bye-bye.